Alkisah, di sebuah kampung di daerah Sulawesi Selatan, ada seorang anak yang bernama Laupe. Ia tinggal bersama ayahnya di sebuah rumah. Ibunya telah meninggal dunia sejak ia masih kecil. Ketika ia berumur 10 tahun, ayahnya menikah lagi dengan seorang janda yang bernama Lope, Irga. cepat cari ikan di sungai sekarang. Sudah hampir setengah hari, ia memancing. Namun, tak seekor ikan pun yang menyentuh umpannya. Hatinya pun mulai cemas. Saja. Aduh, kenapa berat sekali? Akhirnya aku mendapatkan ikan. Ampun Tuan tolong, jangan bunuh saya. Saya ini Raja Ikan. Jika Tuan sudi melepaskan saya, apapun permintaan Tuan akan saya kabulkan dengan menyebut ilmu Raja Ikan. Karena merasa iba, Laupe pun melepaskan ikan itu. Akhirnya dia pulang tanpa membawa hasil. Hei Lope, mana ikannya? Maaf ibu, saya tadi mendapatkan ikan tapi saya melepaskannya. Bagaimana bisa kamu melepaskannya? Sini kamu ikut ibu. Berkata Raja. Lope, tolong lepaskan ibu nak. Laupe menolak permintaan ibu tirinya. Ia justru pergi dan membiarkannya terus melekat pada pintu itu. Tak lama kemudian, ayah Laupe pulang dari sawah. Irga pun menceritakan semua peristiwa yang menyebabkannya melekat di pintu itu. Itulah akibat kalau kamu sering menyiksa anak yang tidak bersalah. Setelah berkata seperti itu, sang ayah pun pergi mencari Laupe. Ternyata Laupe sedang bermain bersama temannya. Ia kemudian meminta kepada Laupe agar segera kembali ke rumah dan memaafkan ibu tirinya. Sesampainya di rumah, ia segera melepaskan ibu tirinya dengan membaca mantra itu. Seketika itu pula, Irga pun terlepas dari pintu itu dan segera meminta maaf kepada suaminya dan Laupe. Sejak saat itu, Irga tidak pernah lagi menyiksa dan memukul Laupe. Beberapa tahun kemudian, Laupe pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan. Suatu hari, ketika ia sedang berjalan di depan istana kerajaan, tiba-tiba langkahnya terhenti. Aduhai, cantik sekali Tuan Putri itu. Andai saja aku bisa menikahinya. Wah, ganteng sekali pemuda itu. Sepertinya aku jatuh cinta dengannya. Suatu hari, mereka pun memutuskan untuk bertemu secara diam-diam, tanpa sepengetahuan raja dan permaisuri. Dalam pertemuan itu, mereka saling mengungkapkan perasaan masing-masing. Dan akhirnya, mereka sepakat untuk menikah. Laupe bersama kedua orang tuanya datang menemui sang putri. Namun, lamaran mereka ditolak oleh permaisuri karena menganggap Laupe tidak sederajat dengan sang putri. Sang putri adalah keturunan raja, sedangkan Laupe hanyalah masyarakat biasa dan miskin. Mendengar penolakan itu, Laupe pun mencari cara agar dapat menikahi sang putri. Aha, aku punya ide. Tuan Putri, aku punya siasat untuk menikahimu. Bagaimana jika aku melekatkanmu pada pintu? Baiklah, ayo kita lakukan. Pada malam itu, Laupe pun melekatkan sang putri pada pintu. Setelah itu, dia meninggalkan sang putri dalam keadaan melekat di pintu. Beberapa saat kemudian, seluruh penghuni istana menjadi gempar. Mereka mendapati sang putri sedang melekat di pintu kamarnya. Sang ratu pun memutuskan untuk membuat sayembara. Dengan tenangnya, Laupe pun berjalan masuk ke istana. Ingin hamba melepaskan Tuan Putri dari pintu ini berkat ilmu Raja Ikan. Baiklah Laupe, aku akan menikahkanmu dengan putriku sesuai janjiku. Dan aku meminta maaf karena telah menolak lamaranmu. Sepekan kemudian, pesta pernikahan Laupe dan sang putri pun dilaksanakan.
Kedua mempelai benar-benar pasangan yang serasi. Laupe merupakan seorang pemuda yang gagah dan tampan. Sedangkan sang putri merupakan sang gadis yang cantik dan rupawan. Laupe dan sang putri pun hidup bahagia. Laupe diangkat menjadi raja. Maka semakin lengkaplah kebahagiaan Laupe dan sang putri.